Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat Allah yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat Paskah buat kita semua. Semoga kebangkitan Kristus menjadi sumber hidup baru, sumber iman, harapan, dan kasih bagi kita semua. Pada hari ini kita mendengarkan Injil tentang kebangkitan Yesus yang diambil dari Matius 28 ayat 8 sampai 15. Menarik sekali para saudara ketika para wanita datang mengunjungi makam Yesus dan ternyata makam itu kosong dan diberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Maka mereka berlari ketakutan dan dalam sukacita yang besar. Dua hal yang menurut pandangan akal sehat kita bukan suatu hal yang bisa digabungkan bersama ya. Biasanya orang yang takut ya kehilangan sukacita. Takut itu bisa meniadakan sukacita, dan sukacita itu bisa menghilangkan ketakutan. Tapi keduanya ini, ketakutan dan sukacita disatukan bersama. Dalam bahasa Rudolf Otto ini disebut sebagai pengalaman yang tremendum et fascinosum. Tremendum et fascinosum artinya pengalaman yang menggentarkan namun sekaligus mengagumkan. Ini adalah sebuah pengalaman teofani, pengalaman penampakan Tuhan, pengalaman akan Allah. Yang mau tidak mau, pengalaman ini pasti akan mengubah manusia yang mengalaminya. Kalau kita lihat dalam ayat selanjutnya, bahwa mereka berlari mendapati para murid untuk menyampaikan kabar kebangkitan Yesus. Bisa kita mengimajinasikan sedikit bahwasanya ketika mereka pergi hendak ke makam Yesus, sebagaimana misalnya kalau kita pergi mengunjungi makam keluarga kita yang baru saja meninggal, biasanya kita datang dengan langkah yang gontai, ya masih ada liputan kesedihan dalam hati kita, dan juga masih terbayang kenangan-kenangan kita akan orang yang kita cintai ini. Serasa seakan-akan dia makin hadir. Ada adukan-adukan rasa yang sebetulnya mengelilingi satu ini, kesedihan. Namun justru setelah mengalami pengalaman tremendum et fascinosum yang menggentarkan dan sekaligus mengagumkan, mereka berlari mewartakan kabar kebangkitan ini. Dan ketika Yesus bertemu dengan mereka, menampakkan diri kepada mereka, maka mereka mencium kakinya. Ini merupakan sebuah penyembahan, sebuah bentuk penyembahan kepada Allah yang kini sudah bangkit. Yesus lalu berkata, "Shalom, damai sejahtera bagimu." Sebetulnya kalau kita melihat lagi bahwa pengalaman Petrus, pengalaman para rasul lainnya setelah mengalami kebangkitan Yesus, mereka diubah dari ketakutan menjadi pemberani, dari kesedihan menjadi sukacita. Saudara-saudaraku terkasih, apapun dimensi-dimensi yang bisa kita ambil atau kita bisa petik melalui pengalaman kebangkitan Tuhan, selalu satu hal ini, bahwa pengalaman itu mengubah para murid. Hendaknya juga demikian kita. Hendaknya pengalaman kebangkitan Yesus itu juga mengubah kita dari dalam, dan itu lalu membuat saya menjadi bukan orang yang sama lagi. Mari kita merefleksikan kebangkitan Tuhan kita, terutama membiarkan kebangkitan itu meresapi hati kita, dan melalui ketekunan kita dalam merenungkan sabda-sabda kebangkitan Tuhan, saya kira kita akan sedikit dibantu untuk meresapkan dan juga mengambil makna terdalam kebangkitan itu bagi hidup kita secara pribadi. Dan tentu saja melalui doa-doa dan rahmat Tuhan, kita semakin dimampukan terutama untuk mengubah cara hidup kita yang lama menuju kepada cara hidup yang baru. Ini saatnya bagi buah kebangkitan.
Tuhan memberkati. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.